Selamat siang pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024. Artinya, masyarakat akan tetap memilih calon anggota legislatif berdasarkan figur, nama, dan nomor urut di kertas suara. Putusan ini sempat diwarnai pendapat berbeda atau dissenting opinion dari satu hakim yaitu Arif Hidayat. Saya Gina Vita, inilah kabar pemilu selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Negeri Oku Timur menggeledah kantor Bawaslu Oku Timur dalam rangka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pilkada tahun 2019. Sekitar 100 dokumen dalam 2 box besar diamankan penyidik Kejaksaan Negeri Oku Timur. Berkas tersebut diambil dari beberapa ruangan termasuk ruang sekretariat Bawaslu. Digeledahnya kantor Bawaslu tersebut lantaran pihak Kejaksaan sedang melakukan proses penyidikan dugaan penyalahgunaan dana hibah pada Pilkada Oku Timur tahun 2019 dengan anggaran mencapai 16 miliar rupiah. Dalam penanganan kasus ini pemirsa, Kejari Oku Timur akan segera menetapkan tersangka. Tinggal menunggu hasil audit dan kerugian negara. Kita datang ke kantor Bawaslu untuk melakukan penggeledahan. Penggeledahan dalam hal terkait ada penyidikannya, penyidik surat perintah penyidikan dana hibah yang diterima oleh Bawaslu itu 16,500 miliar. Sementara dugaan kerugian negara lagi proses perhitungan kita. Narkoba yang disita kak? Dokumen-dokumen banyak dokumen tadi mungkin ada 100 dokumen yang kita bawa dulu, kita pelajari untuk memenuhi alat bukti. Tak hanya di Oku Timur, 3 pejabat Bawaslu Oku Selatan sebelumnya juga ditahan Kejaksaan Negeri Oku Selatan karena diduga terlibat tindak pidana korupsi dana hibah. Perbuatan ketiga tersangka tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai 3,3 miliar rupiah. Tiga pejabat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan ditetapkan menjadi tersangka dan langsung dilakukan penahanan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Oku Selatan. Ketiganya diduga melakukan tindak pidana korupsi atas kucuran dana hibah APBD pemerintah Kabupaten Oku Selatan kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu pada tahun 2019 sampai 2021 sebesar 15 miliar rupiah. Ketiga tersangka yang ditahan yaitu HA selaku Ketua Komisioner, CP selaku Bendahara, dan BDH Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Oku Selatan. Perbuatan ketiga tersangka ini mengakibatkan kerugian negara mencapai 3,3 miliar rupiah. Modus ketiganya dengan cara membuat surat pertanggungjawaban atas SPJ fiktif. Kasus tindak pidana korupsi Bawaslu Ogan Komering Selatan, dan hari ini juga kami dari penyidik akan melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka tersebut. Ya. Adapun tersangka yang akan kami tahan itu yaitu salah satunya Ketua Komisioner Bawaslu, yang kedua adalah Sekretaris Bawaslu, dan yang ketiga adalah Bendahara Bawaslu. Ketiga tersangka diancam dengan pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman kurungan selama 20 tahun. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salanit, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024. Sejumlah partai politik menerima putusan MK, termasuk fraksi PDI Perjuangan yang sebelumnya lebih memilih sistem proporsional tertutup. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem pemilu. MK menolak mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup sebagaimana permohonan para pemohon. Putusan ini sempat diwarnai pendapat berbeda atau dissenting opinion dari satu hakim yaitu Arif Hidayat.
Salah satu pertimbangan Hakim MK karena sistem proporsional terbuka lebih dekat dengan yang diinginkan Undang-Undang Dasar 1945. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menilai pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sementara itu, sejumlah partai politik juga menerima putusan MK yang memastikan tidak ada perubahan sistem pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka, termasuk fraksi PDIP yang sebelumnya lebih memilih sistem tertutup. Yang selanjutnya putusan MK ini yang menolak permohonan, ya. Pemohon menunjukkan bahwa sistem terbuka telah sesuai dengan konstitusi. Ya, hal ini tentunya memperkuat tafsir ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, ya, berada di tangan rakyat, ya. Bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan rakyatlah yang akan menentukan nanti siapa yang akan dipilih, wakil-wakilnya akan duduk di DPR provinsi, kabupaten, dan sampai di pusat. Pada prinsipnya kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi ini. Kami pastikan ini merupakan bagian daripada peradaban hukum dan pengayaan serta penguatan demokrasi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang matang, partai yang dewasa. Kami tanpa putusan MK jauh-jauh hari sudah siap dengan segala macam sistem pemilu. Sebelumnya pemohon mendalilkan jika sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak telah dibajak oleh caleg pragmatis yang hanya bermodal populer tanpa adanya ikatan ideologis dengan partai politik. Akibatnya saat terpilih menjadi anggota DPR, DPRD seolah-olah bukan mewakili partai politik namun mewakili diri sendiri. Dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat, maka masyarakat akan tetap memilih caleg berdasarkan figur, nama, dan nomor urut di kertas suara. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan berikut adalah poin-poin putusan Majelis Hakim Konstitusi dalam memutus putusan gugatan Undang-Undang Sistem Pemilu. Presiden Joko Widodo menyatakan tak ikut campur atas keputusan Kaisang yang berniat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Depok. Informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan tak ikut campur atas keputusan Kaisang yang berniat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Depok. Menurut Presiden, ia hanya merestui dan mendoakan keinginan anaknya. Namun kesiapan Kaisang bakal menemui tantangan karena Depok merupakan basis kuat Partai Keadilan Sejahtera. Nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, tengah menjadi perbincangan karena pernyataan siap maju sebagai wali kota Depok, Jawa Barat. Kaisang menyatakan sudah membulatkan tekad untuk berpolitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Wacana menjadikan Kaisang orang nomor 1 di kota Depok, Jawa Barat sudah mengemuka sejak bulan lalu kala spanduk hingga baliho Kaisang ramai terpampang di sejumlah ruas jalan kota Depok. Meski banyak yang menganggap bahwa pencalonan Kaisang hanya kelakar belaka, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan siap mendukung Kaisang. Sekretaris DPD PKS Kota Depok, Hermanto Setiawan, mengapresiasi niat Kaisang untuk berpolitik. Namun pihaknya juga sudah menyiapkan sejumlah nama kader muda PKS untuk memimpin Kota Depok. Pertama, bagus bahwa anak muda sudah mau terjun dalam kontestasi politik ya seperti Kaisang, tapi juga PKS pun mempersiapkan juga. Mungkin belum kita publish, tapi kita pun nggak banyak. Minimal kita punya tokoh-tokoh muda yang ada di DPRD Kota Depok yang berpengalaman bahwa mereka udah terjun di politik ya. Jadi ada beberapa anggota dewan kita yang secara usia itu masih kategori muda. Ada Pak Ade Supriyatna, Ade Firmansyah, Hengki, Habib Gasib, itu kan usia-usia yang masih 40-an rentangnya. Jadi kita punya, artinya punya, malah nanti di BCAD kita ya sebagai informasi aja, di BCAD PKS yang sekarang itu kalau untuk kota milenial itu ada yang di bawah umur 30 tahun, 35 tahun. Itu adalah uji elektabilitas dan juga popularitas di tahap awal. Jadi mungkin kan kita mempersiapkan, dan memang inilah eranya anak-anak muda terlibat dalam politik, apalagi ketika mereka memang willing mau terlibat ya. Partai Gerindra juga merespon kabar Kaisang yang menyatakan siap menjadi wali kota Depok, Jawa Barat. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pernyataan kesediaan Kaisang merupakan kabar bahagia. Kabar akan majunya Kaisang menjadi wali kota Depok bila ini benar, tentu bagi kami itu adalah kabar yang mengembirakan, terutama bagi masyarakat Depok, menggairahkan bagi anak muda dan menyemangati anak-anak muda di Depok. Karena kota itu perlu sentuhan anak muda yang memiliki kreativitas dan inovasi yang lebih baik agar kota Depok bisa lebih inovatif, lebih berkreativitas. Karena itu adalah kota di mana UMKM di situ bertumbuh dengan baik dan menjadi pusat ilmu karena berbagai macam perguruan tinggi ada di sana. Sehingga perlu ada kepemimpinan kota Depok yang lebih kreatif, lebih imajinatif, dan menurut kami Mas Kaisang adalah orang yang memiliki kemampuan untuk itu. Karena itu buat kami ini adalah kabar yang menyenangkan, menggembirakan dan menggairahkan bagi kehidupan masyarakat Depok. Saya kira orang Depok sangat berharap hal itu bisa terjadi. Jadi Gerindra siap jadi Gerindra akan mendukung, beliau akan maju menjadi calon wali kota Depok. Hingga saat ini, Kaisang diketahui belum menjadi anggota partai politik manapun. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, bakal menanyakan minat Kaisang masuk partai pimpinan Megawati Soekarno Putri. Mas Kaisang boleh juga ya ini masuk Depok ya, jadi nanti PDI Perjuangan pertimbangkan. Toh pilkadanya masih 2024, tapi ya nanti saya tanya Mas Kaisang berminat atau enggak masuk PDI Perjuangan. Tuh. Presiden Joko Widodo pun angkat suara soal anak bungsunya yang ingin maju menjadi Depok 1.
Meski mengaku tak ikut campur atas keputusan Kaesang, Jokowi mengatakan merestui dan mendoakan keinginan anaknya. Tanyakan ke dia. Tapi kalau dari Bapak sendiri gimana? Tanyakan ke dia. Boleh Pak, ya Pak. Tapi kalau Bapak Itu sudah. Ini loh, saya itu terbiasa ya. Terbiasa kalau yang namanya anak sudah berkeluarga. Saya punya anak, sudah berkeluarga itu tanggung jawabnya sudah di mereka. Kalau saya ditanya, saya pasti memberikan saran. Tapi kalau saya ditanya, saya nggak memberikan saran. Tanyakan langsung ke Kaesang. Pak, soal ekspor pasir laut dong Pak. Pak Jokowi. Kasih restu nggak Pak? Kasih restu nggak Pak? Kasih Pak. Tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan. Di tengah riuhnya pernyataan Kaesang yang siap untuk maju sebagai wali kota, sang istri Erina Gudono memberikan dukungan dengan cara yang unik. Dalam akun Twitter pribadinya, @erinagudono, Erina meminta media massa untuk tak menggunakan foto lama Kaesang sebagai konten pribadinya. Cuitan Erina pada Senin 13 Juni 2023 itu pun sontak memperoleh berbagai respon bernada canda dari warganet. Kaesang Pangarep mengaku sudah siap maju di Pilkada Depok yang selama ini menjadi basis kuat Partai Keadilan Sejahtera. Seberapa besar Kaesang menang di kandang PKS? Tim TV One mengabarkan. Kita kabar lainnya pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini melakukan sejumlah kunjungan ke Koramil di Lembang, Jawa Barat. Informasi akan kami hadirkan saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami. Memasuki akhir masa kerja Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berpamitan kepada masyarakat saat berkunjung ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di akhir masa jabatannya, Kang Emil akan prioritas pada realisasi penyelesaian pembangunan infrastruktur. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpamitan kepada masyarakat saat kunjungan kerja di Gedung Juang, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di akhir masa jabatannya yang akan berakhir pada bulan September mendatang, Ridwan Kamil menyampaikan beberapa pencapaian pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Salah satunya sebanyak 525 penghargaan diraih sepanjang dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat itu juga menitipkan agar masyarakat bisa menjaga kondusivitas keamanan menjelang tahun pemilu pada 2024 mendatang. Ridwan Kamil sendiri belum bisa memastikan apakah akan maju di Pilkada pemilihan Gubernur Jawa Barat atau di Ibu Kota Jakarta. Saat ini ia mengaku masih fokus menyelesaikan proses pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Jawa Barat dan menyerahkan keputusan tersebut kepada partai. Diperhatikan bahwa saya diminta tetap di Jawa Barat, tapi kan takdirnya nanti menjelang September baru ketahuan. Tapi sudah ada Kang, ini kira-kira dari akan sendiri secara pribadi mau ke nasional? Belum. Kan saya mah anggota partai. Partainya sudah memutuskan beda-beda. Di akhir masa jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Emil mengaku masih banyak pekerjaan yang belum dilakukan dengan baik di wilayah Kabupaten Bekasi. Kang Emil berpesan kepada PJ Bupati Bekasi agar dapat mengatasi masalah pengangguran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Pemilu hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, saat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama dengan Muhammad Sofyan. Akhir kata saya Gina Vita pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.